Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Ide Pustaka Setiawan. Kali ini mari kita berdiskusi terkait IUGR ya. IUGR ini adalah intrauterine growth restriction atau disebut juga pertumbuhan janin terhambat. Apa penyebabnya? Kalau kita secara definisi, kita mengenal fetal growth restriction ya, atau disebut juga IUGR, seperti yang saya ungkapkan di pendahuluan tadi. Ini didefinisikan sebagai ketidakmampuan fetus dalam bertumbuh ya, bertumbuh secara optimal atau secara potensial ya. Nah, ini penyebabnya adalah suatu hal yang kompleks serta gangguan multifaktorial yang bisa berasal dari mana? Bisa berasal dari ibu, kondisi ibu maternal, kemudian bisa berasal dari fetalnya sendiri, ataupun malah ada penyebab dari kondisi plasenta yang bermasalah ya. Dari plasenta, dari insufisiensi atau permasalahan yang ada di plasenta ini yang menjadi suatu hal yang umum ya, yang bisa menyebabkan fetal growth restriction, dan ini dari fetal growth restriction ini merupakan penyebab 30 hingga 40% ya dari semua kasus itu penyebabnya adalah karena placental insufficiency yang diikuti oleh kerusakan atau gangguan pada kromosomal dan tentu ada malformasi secara kongenital. Ini sekitar 20% dari kasus. Nah, untuk meringkas seperti tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya, penyebabnya tiga ini ya. Satu, faktor maternal, kondisi-kondisi masalah apa yang ada dalam ibu yang sedang hamil. Yang kedua adalah plasental yang paling banyak tadi sudah kita sebutkan. Yang ketiga adalah masalah fetal ya. Jadi ada masalah problem apa sih yang ada di janin ini sehingga menyebabkan IUGR, nanti kita akan bahas. Nah, misalnya ini, kita berbicara terkait maternal factors ya. Yang pertama adalah tentang terkait genetik ya. Secara genetis disebut fetal growth restriction, ini harus kita cek kembali nih, jangan-jangan ini bukan fetal growth restriction ya. Mungkin ini adalah suatu kondisi yang memang perawakan janinnya itu kecil karena orang tuanya kecil, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita cek dari penyebabnya, karena dari maternal faktor, dari genetic size, inilah salah satu yang bisa menyebabkan IUGR, gitu ya. Masalah demografik ya, misalnya usia ya yang ekstrim ya, usia yang ekstrim, usia reproduktif yang ekstrim, ini akan mempengaruhi IUGR ya. Nah, misalnya katakanlah usia 35 tahun ke atas, tentu usia-usia yang sudah mempunyai risiko untuk hamil ya, karena memang mempunyai banyak sekali komplikasi yang bisa ditimbulkan akibat dia hamil di atas 35 tahun. Termasuk adalah salah satunya adalah komplikasi pada janin, yaitu terjadi fetal growth restriction. Berikutnya adalah ras, kemudian sosioekonomik status. Saya kira ini merupakan penyebab yang tersering ya. Ada lagi dari maternal adalah underweight ya. Jadi berat badan ibu ini kurang ya, dirasa kurang sebelum kehamilan atau mempunyai problem malnutrisi ya. Kemudian ada lagi penyebab karena chronic disease ya, misalnya pengobatan yang lama, mempunyai penyakit TB begitu ya, mempunyai penyakit DM yang lama, yang kronis gitu ya, itu juga akan menginduce terjadinya fetal growth restriction. Dan berikutnya adalah exposure to teratogen ya, jadi ada paparan terhadap zat-zat obat, radiasi yang bisa menyebabkan kecacatan dari janin. Ini semua adalah faktor maternal yang bisa menyebabkan IUGR. Nah, sebenarnya banyak kalau dirinci ini karena em, apa namanya dari penyakit-penyakit ya, yang dari penyakit maternal, contoh heart disease, renal disease, hypertension, pulmonary disease, hemoglobinopati,
collagen vascular disease, diabetes, ya seperti yang saya singgung tadi, postmaturity, multiple gestation, uterine anomaly, thrombotic disease, high altitude environment, smoking and cocaine itu juga merupakan faktor-faktor yang dicurigai bisa menyebabkan fetal growth restriction. Nah, beranjak ke placental factors, apa saja sih yang bisa menyebabkan? Karena ini kan tadi dikatakan bahwa placental factor ini adalah merupakan penyebab paling banyak ya dari kasus-kasus yang akhirnya bisa menyebabkan IUGR ya. Nah, salah satunya adalah malformasi ya. Ya faktor plasentanya tidak sempurna ya dalam hal pembentukan ya. Chorioangioma, infark itu terlepasnya jaringan plasenta dari rahim ya atau mohon maaf abrupsio itu yang disebut itu. Infark itu kematian dari eh, plasenta itu sendiri ya, itu yang disebut infark ya. Tapi kalau abrupsio adalah eh, pelepasan dari plasenta ya karena misalnya ada trauma, kemudian trauma secara fisik, ada penyakit hipertensi dari ibu sehingga menyebabkan plasentanya juga bermasalah, bisa menyebabkan abrupsio, gitu ya. Dan juga mungkin ada usia yang apa namanya postmatur itu ya juga bisa menyebabkan abrupsio, gitu ya. Placenta previa ya terkadang juga bisa menyebabkan IUGR serta abnormal trophoblast invasion ya. Jadi invasi dari trophoblast ini juga bisa menyebabkan IUGR. Nah, sekarang terkait faktor-faktor fetal apa saja? Ya, dari konstitusional sampai genetikal, ya, secara genetis memang kecil, ya. Atau misalnya genetisnya dibandingkan dengan genetis yang normal. Jadi kita harus bisa membedakan bahwa secara genetis ini apakah memang suatu hal yang sehat atau malah justru malah IUGR ya. Ini secara genetik ini mempengaruhi. Yang kedua adalah abnormalitas dari kromosom ya, ya sekitar 5% of SGI babies ya. Kemudian malformasi, misalnya ada central nervous system malformasi, ada skeletal, ada gastrosisis begitu ya. Itu pun yang menyebabkan fetal growth restriction ya. Kemudian ada lagi congenital infection, infeksi-infeksi yang memang dari awal, misalnya cytomegalovirus, CMV ya, kemudian rubella, ini pun juga bisa menyebabkan restriksi dari pertumbuhan janin intrauterin. Nah, kalau kita klasifikasi yang lebih lanjut, itu sebenarnya IUGR itu bisa dibagi dua. Yang pertama adalah early onset, di mana early onset ini adalah terdiagnosis ketika usia kehamilannya itu kurang dari 32 minggu. Dan yang kedua adalah late onset, yaitu terdiagnosis lebih dari 32 minggu. Gitu ya. Nah, yang kurang dari 32 minggu ini disebut juga symmetric atau symmetrical IUGR, di mana kurang dari 32 minggu kekurangan ukuran bagian dari kepala janin, kemudian tubuh janin ini secara simetris. Jadi kecil ya kecil semua begitu loh. Ukurannya kalau misalnya lebih mudah adalah dalam hal pemeriksaan atau diukur dengan pemeriksaan USG ya. Itu ukurannya antara ukuran kepala dan ukuran perutnya ini seimbang gitu ya. Jadi tidak besar salah satu. Itu disebut simetris dan ini kejadiannya sebelum 32 minggu. Yang kedua adalah late onset ya, di mana kejadiannya lebih dari 32 minggu. Nah, di sini terjadi IUGR yang tipe asimetris ya. Jadi asimetris apa maksudnya? Ya, antara pertumbuhan kepala dan bagian-bagian tubuh atau dalam hal ini yang sering diukur adalah AC, abdominal circumference, itu terjadi perbandingan yang tidak 1:1 ya, tapi kepalanya bisa aja usianya sesuai ya, usia kehamilan, tapi kemudian kondisi perutnya adalah lebih kecil dari usia kehamilannya. Nah, jadi ini perkembangannya menjadi tidak simetris gitu, tidak inline. Inilah yang disebut asimetris IUGR gitu ya. Ini klasifikasi yang kedua. Nah, ini adalah beberapa penampakan atau ciri-ciri antara eh, IUGR ya, di mana yang berbeda adalah early onset dan late onset. Ya, Anda bisa cek, bisa baca sendiri itu prevalensi, challenge-nya, evidence of placental disease-nya seperti apa.
atau fisiologinya seperti apa. Kalau early onset tentu ada hipoksia ya. Ya, late onset juga ada hipoksia tapi plus minus begitu. Nah, dan serta ada clinical impact ya. Impactnya misalnya apa? Early onset itu adalah high mortality and morbidity, yang late onset adalah low mortality, low morbidity ya. Tapi high prevalensi, prevalensinya lebih banyak ya. Large etiological fraction of adverse outcome. Nah, sekarang kita beranjak ke karakteristik ya. Kalau tadi kita sudah tahu klasifikasinya ada simetris, ada asimetris ya. Nah, karakteristiknya seperti apa? Contoh kalau simetris ya tadi ya sudah kita singgung bahwa dia akan terjadi early onset, kurang dari 32 minggu. Yang kedua, constitutional or normal small. Jadi memang karakteristiknya simetris, jangan-jangan ini bukan suatu growth restriction tapi small healthy baby gitu ya. Fetus yang normal ya, tapi simetris gitu loh. Jadi ukurannya simetris. Yang ketiga adalah decreased growth potential ya. Yang keempat adalah normal ponderal index. Jadi indeks ponderal itu diukur untuk membedakan bahwa IUGR-nya ini simetris atau asimetris. Artinya ketika IUGR-nya simetris tegak, maka kita akan tahu dan bisa mudah menganalisis ibu hamil. eh, Artinya ini terjadi kurang dari 32 minggu, berarti ada faktor apa begitu yang menyebabkan IUGR, kita lebih mudah melacaknya begitu ya, melacak informasi. Kemudian ada brain symmetrical to body. Ya, jadi secara ini tadi ya simetris ya antara otak atau kepala itu sendiri dengan tubuhnya ya. Contoh ini misalnya ada penyebab genetis kromosomal, ada infeksi TORCH yang memang itu bisa terjadi di trimester 1, trimester 2 begitu ya. Sehingga memang bisa dibayangkan ini kelainannya simetris gitu ya. IUGR-nya simetris. Karena memang problematikanya jauh sebelum 32 minggu, yaitu lebih tepatnya di trimester pertama gitu ya. Dan juga contohnya berikutnya adalah sindrom gitu. Nah, sedangkan yang asimetris ya, ini adalah late onset lebih dari 32 minggu. Karakternya karena penyebabnya karena lingkungan ya, environmental, growth arrest ya, pergagal tumbuh ya, dan ada brain sparing. Contoh misalnya ada janin atau ibu hamil yang janin ini terjadi kronik hipoksia ya. Kemudian ada preeklamsia. Jadi artinya preeklamsia sendiri kan berkembangnya disebut preeklamsia jika ditemukan tekanan darah yang tinggi di atas 20 minggu dan bahkan apa namanya? Dia berkembang semakin mendekati hari perkiraan lahir, itu juga tekanan darah tentu akan semakin meningkat begitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang akhirnya ketika tekanan darah meningkat ini yang menyebabkan gangguan, dan gangguannya adalah asymmetrical IUGR. Jadi tidak sebanding antara ukuran kepala dalam hal ini otak maupun ukuran perut ya atau tubuhnya itu ya. Chronic hypertension dan bahkan malnutrisi ini juga sebagai contoh karakteristik IUGR yang asimetris ya. Nah, bagaimana mendiagnosisnya sekarang? Bagaimana kalau kita menegakkan bahwa, oh ini memang IUGR, oh ini bukan IUGR, oh ini masih normal, ya, gitu ya. Jadi cara mendiagnosisnya adalah dengan sonografik ya, ya dengan USG, di mana tentu akan ini ya, kalau USG itu tentu akan diperiksa estimated fetal weight ya, atau TBJ atau taksuran berat janin ya. Atau dicek juga dibandingkan dengan AC, abdominal circumference ya, kurang dari 10 persentil untuk usia gestasional ya. Itu disebut fetal growth restriction, sudah masuk itu ya. Jadi taksiran berat janin ataupun abdominal circumference yang kurang dari 10 persentil dari rata-rata itu ya, maka disebut itu sebagai sudah tegak sebagai FGR, fetal growth restriction. Small for gestational age ya, itu sebenarnya lebih tepatnya kalau digunakan setelah janin itu lahir ya, yang mempunyai berat badan lebih rendah dibandingkan 10 persentil. Itu SGA yang disebut SGA, small for gestational age. Nah, ada lagi istilah severe growth restriction. Jadi ini yang tingkatannya berat gitu ya.
pertumbuhan janin terhambat yang severe, tipe severe ini didefinisikan sebagai estimated fetal weight atau taksiran berat janin yang di bawah 3 persentil, ya, third percentile for gestational age, atau di bawah 10 persentil dengan abnormal umbilical artery Doppler, ya, yaitu diagnosisnya. Nah, kalau sudah tahu bahwa tegak bahwa ini adalah sebuah IUGR kasus, ya, case, ya, maka kita harus tahu juga nih komplikasinya seperti apa. Nah, kalau IUGR tentu yang karena memang ini terjadi pada janin, tentu yang terkomplikasi pertama adalah fetus, janin itu sendiri. Yang kedua neonates, dia lahir sebagai bayi yang IUGR itu juga tentu ada komplikasi tersendiri. Yang ketiga adalah infant and child, ketika masa anak-anaknya bahkan adult, masa dewasanya itu juga terganggu, ya, ada komplikasi, ya, gitu ya. Nah, contoh misalnya di fetus, ya, komplikasinya apa? Dia akan bisa terjadi oligohidramnion. Nah, ini ya, produksi dari cairan ketubannya ini nggak cukup, ya, terjadi oligo, lebih sedikit gitu ya. Atau yang kedua terjadi non-reassuring fetal heart testing, ya, artinya fetal compromise, ya, artinya terjadi kegawatan janin, ya. Nah, itu komplikasi yang terjadi. Yang ketiga adalah stillbirth, jadi janinnya meninggal nih, nggak cuman cukup IUGR tapi malah meninggal di dalam, ya, karena memang dia pertumbuhan janinnya terhambat, tidak ada segera dilakukan pertolongan, maka yang terjadi adalah stillbirth atau IUFD, fetal death gitu ya. Komplikasi yang lain terhadap neonate sekarang, ya, contoh respirasi distress syndrome, jadi gangguan respirasi, intraventricular hemorrhage, ada perdarahan, ya, di intraventricle di otak, ya, necrotizing enterocolitis, ya, hipoglikemia, hiperbilirubinemia, hipotermia, seizure, kejang, ya, sepsis, neurodevelopmental delay, dan neonatal death. Jadi ini komplikasi pada neonate, ya, yang IUGR, yang mengalami IUGR. Nah, bahkan ternyata orang-orang IUGR atau penelitian IUGR ini dilanjutkan gitu ya, efek atau komplikasi pada infant and child itu ada beberapa, ya. Misalnya ini impaired gross motor development. Jadi ada gangguan nih dalam perkembangan motorik, ya. Kemudian cerebral palsy, lower intelligence quotient, jadi rendah intelijennya. Bisa terjadi retardasi mental, bisa terjadi speech atau reading disability, sulit ya dalam membaca atau berbicara, gitu, learning deficit, ya, bahkan terjadi ini, ya, poor academic achievement, kemampuan akademisnya rendah, dan bahkan terjadi suicide atau percobaan bunuh diri. Nah, kita lihat sekarang growth konsekuensi dari IUGR. Oke. Nah, yang sebelah kiri ini adalah kurva untuk menjelaskan tinggi, ya, setelah 4 tahun, tinggi badan, ya, setelah 4 tahun. Kalau dibandingkan yang paling tinggi berarti yang lurus ini, ya, yaitu yang term average for gestational age, ya, di mana dia termnya ini dia normal begitu ya. Kalau yang putus-putus ini adalah masuknya small for gestational age, ya, tapi yang hijau-hijau ini adalah preterm gitu. Dan di sini kelihatan bahwa eh, yang memang tumbuh sehat aterem itu dia lebih ini, ya, apa namanya, lebih baik kan, untuk tentunya gitu ya. Weight juga, ya, berat badan, ya, itu juga kurvanya juga sama, cara bacanya juga sama-sama gitu ya. Kemudian ada konsekuensi of IUGR, ya, ini lingkar kepala, ya, saya kira sama, yang jelas term average gestational age ini, ya, yang putih ini, itulah yang sebenarnya harus kita perjuangkan. Kalau ada janin terdeteksi bahwa berat badannya ini kok sepertinya tidak berkembang begitu, maka harus dilakukan tindakan-tindakan pencegahan atau tindakan yang perlu dilakukan lebih lanjut supaya tidak terjadi IUGR atau bahkan dikurangi, ya, potensial komplikasi dari IUGR itu sendiri. Bahkan ternyata komplikasi pada adult itu ada, ya, bayi-bayi yang memang lahir dari
lahir sebagai IUGR, sebagai janin yang IUGR, ya, yang mengalami restriksi, growth restriksi, ya, restriksi atau gangguan pertumbuhan, ya, maka setelah dewasa ini ada informasi mengatakan bahwa dia akan berpotensi menjadi terkena penyakit hipertensi, coronary artery disease, ya, diabetes, bahkan obesitas. Oke. Nah, terkait maternal complication ini bisa terjadi hipertensi ya pada 50% kasus pada saat apa namanya, dan 70% pada saat persalinan gitu ya. Ya khususnya yang pada kehamilan yang mengalami komplikasi early onset FGR ya. Dan ini ada risiko peningkatan persalinan secara sesar ya. Ini maternal komplikasinya itu. Nah, sekarang yang penting adalah surveillance, bagaimana kita memeriksa atau mendeteksi janin ini ternyata berpotensi atau saat ini terdiagnosis sebagai IUGR ya. Yang pertama fundal height ya, atau tinggi fundus uteri. Ini tapi sebenarnya bukan suatu fundal height, ini adalah sebagai screening awal, tapi saya kira bukan digunakan sebagai satu-satunya ya. Tapi ini adalah salah satu usaha screening awal yang dilakukan pada saat antenatal care. Kalau fundal height-nya ini dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan yang lain tidak mengalami perkembangan, maka kita bisa aja nih pemeriksa mencurigai bahwa jangan-jangan janinnya mengalami fetal growth restriction ya pada saat itu. Nah, namun kembali lagi saya tegaskan bahwa fundal height atau tinggi fundus uteri ini bukan satu-satunya yang dipercaya ya. Karena harus di cross check lebih lanjut, yaitu dengan jalan apa? Dengan EFW measurement, jadi dengan pengukuran estimated fetal weight atau mengukur taksiran berat janin. Ya gampangannya diukur dengan USG ya. Nah, apalagi lebih-lebih itu ada informasi terkait ini ya, pakai Doppler umbilical artery ya. Diassess kemudian dilakukan pengukuran begitu ya setiap 1 minggu ya. Dicek apakah ada penurunan deteriorisasi ya, apakah ada penurunan apa namanya kualitas gitu ya, Dopplernya mengalami perburukan lah intinya gitu ya. Oke, jika umbilical artery Doppler normal ya, ini perlu juga dilakukan testing ulang ya setiap 2-4 minggu ya, itu bisa dipertimbangkan. Nah, ini artinya pertimbangan-pertimbangan ini atau surveillance ini yang bisa harus dilakukan. Ya, jadi FEV measurement bahkan Doppler arteri ya, umbilicalis itu yang perlu dilakukan. Berikutnya adalah CTG ya dengan mesin kardiotokografi setiap minggu ya. Ini bisa digunakan untuk mengetahui bahwa apa namanya janin dalam kondisi sehat atau tidak ya, gampangannya gitu. Frekuensi should be increased in the presence of ya AREDF, itu artinya absen atau reverse end diastolic volume, atau adanya jika ditemukan itu ya, itu maka harus lebih ketat ya surveillance-nya. Jadi pemeriksaannya harus lebih ketat. Apalagi ketemu tadi ya pada pasien-pasien yang memang ini IUGR terus kemudian terjadi absen atau reverse end diastolic volume, nah, itu harus lebih ketat lagi itu surveillance-nya. Nah, pada kasus IUGR ini sebenarnya kita harus mengetahui kira-kira timing terminasinya kapan ya, karena memang untuk kasus-kasus IUGR atau fetal growth ini tidak perlu menunggu sampai HPL ya, jadi bisa dilahirkan lebih cepat ya. Karena apa? Karena memang dia sudah mengalami IUGR, dalam artian terjadi masalah tuh, terjadi fetal growth restriction, artinya terjadi perkembangan yang nggak baik. Kalau kita tunggu sampai dia HPL bahkan melewati HPL, yang kita takutkan ya, yang ditakutkan adalah janinnya akan semakin terjadi deterioration, jadi artinya perburukan kondisi bahkan
bisa meninggal di dalam, artinya terlambat ya ketika kita mau melakukan pertolongan begitu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ya untuk persiapan bersalin, pertama adalah kortikosteroid. Jika ini jika ya, jika memang diantisipasi persalinan itu akan terjadi sebelum 33 minggu 33 minggu 6 hari ya. 6 dari 7 hari gitu. Dalam artian ya 30 sebelum 34 minggu lah gitu gampangnya ya. Atau pada kehamilan antara 34 sampai 36, nah, dalam artian 3 sampai 37 itu ya. Pada wanita-wanita yang mempunyai kontraindikasi eh, persalinan preterm ya dalam 7 hari dan em, yang tidak menerima kortikosteroid antenatal sebelumnya ya. Itu preparasinya yang perlu diperhatikan steroid ya, karena memang ini fungsinya adalah untuk pematangan paru. Yang kedua, pemberian magnesium sulfat, kita tahu ya, MgO4 ini adalah obat anti kejang, tapi dia mempunyai efek untuk neuroprotection ya. Dalam artian otaknya ini diprotek ya sama MgO4 ini ya. Dia punya efek itu. Dan ini bisa juga diberikan ya, dipertimbangkan untuk diberikan. Khususnya pada wanita yang memang hamil kurang dari 32 minggu. Ya, di mana itu memang sudah diputuskan bahwa ini harus segera dilahirkan gitu. Jadi ada eh, obat-obatan ya, kortikosteroid maupun magnesium sulfat. Walaupun kita tahu bahwa magnesium sulfat ya obatnya anti kejangnya dari preeklamsia, tapi memang ternyata mempunyai efek positif ya sebagai neuroprotection dari janin ya. Nah, timing delivery-nya kapan? Saya kira 38 minggu sampai 39 minggu menjadi timing yang optimum ya. Terus kemudian 37 minggu ini yang bisa yang terkomplikasi FGR ya dengan umbilical artery Doppler yang dengan ditemukannya decrease diastolic flow ya, tapi tanpa absent and reverse end diastolic flow atau diastolic volume or in the setting of severe FGR ya. Jadi bisa bisa lebih cepat. Jadi kalau misalnya rata-rata semua baik ya 38 39. Kalau misalnya ada sesuatu ditemukan hasil pemeriksaannya kurang baik ya bisa 37. Bahkan bisa sampai 33 ya, dilahirkan di usia 33 minggu ya, 33 sampai 34. Khususnya pada yang FGR yang ditemukan absent and diastolic volume ya, AEDF itu ya. Atau bahkan bisa 30 minggu lebih awal lagi ya jika ditemukan reverse and diastolic volume itu. Jadi pada intinya timing of delivery-nya itu juga mempertimbangkan banyak hal ya. Ya, mode of delivery-nya apa? Apakah harus sesar? Nah, pertanyaannya itu. Kalau sesar memang bisa dilakukan atau bahkan dipertimbangkan jika memang ditemukan absen garis miring reverse and diastolic volume ya. Ya, ini tergantung dari kondisi klinis ya saya kira ya. Tapi kalau misalnya IOGR yang memang masih stabil, ya induksi persalinan, ya misalnya dengan mekanik ya metodenya mekanik dengan kateter dengan balon kateter itu dirasa lebih aman begitu ya. Ya, jadi lebih aman dibandingkan dengan induksi yang lain. Tapi pada intinya IOGR ini tidak kemudian diagnosisnya membawa pada kesimpulan tindakan harus sesar, tidak. Tapi bisa juga tadi ya secara normal ya diinduksi tapi dengan induksi yang agent yang lebih aman ya. Nah, ini tadi kesimpulannya. Saya kira untuk algoritmanya setelah diagnosis ya, setelah didiagnosis ternyata ini ya EFV-nya kurang dari 10 persentil, kemudian AC kurang dari 10, ini atau ya. Kemudian diklasifikasikan apakah early, apakah late, apakah severe gitu ya. Kemudian di walk up ya, surveillance ya lebih dikontrol ketat gitu ya. Apa saja yang harus dilakukan apa di kontrolnya ya. Terus kemudian fetal surveillance UA itu umbilical artery ya, Doppler ataupun CTG dan lahirkan ya.
Deliver for repetitive late deceleration jika ditemukan late deselerasi, ya. Nah, ini juga ini ya lebih menjelaskan saya kira kapan sih harus mendeliver atau menterminasi kehamilan. Bisa aja 38-39 minggu, tapi syaratnya harus normal semuanya. Normal umbilical artery ya, dalam artian sistolik, diastolik, PI dan RI-nya juga normal ya. Tapi kalau misalnya kita cross check secara em, ya ekstrim ya, dalam artian ini hijau, sekarang kita cek yang merah gitu ya. Ini bisa aja di deliver 30-32 minggu jika terdapat umbilical artery ya, reverse and diastolic volume. Ya, ini yang harus dilakukan. Inpatient admission, steroid ya, pemantauan paru, kemudian CTG 1-2 kali per hari, dan cek EFW ya, estimated fetal weight, tiap 2 minggu sekali. Ini contoh-contoh ya yang artinya algoritma yang bisa dipakai ya untuk manajemen IUGR. Nah, sekarang yang menjadi terpenting adalah pencegahan ya, preventionnya seperti apa. Yang pertama, untuk menegakkan IUGR atau tidak, itu pastikan dulu memang gestational age atau usia kehamilan ini memang benar pengukurannya, yang memang akurat. Terkadang ada orang-orang yang misalnya hari pertama mens terakhirnya lupa, atau bahkan karena mens tidak teratur sehingga tidak tahu nih yang benar ini usia kehamilannya berapa. Itu yang penting yang harus diutamakan dulu. Karena bisa jadi karena ngitungnya salah, nanti ke depan mendekati HPL bisa aja salah menentukan HPL-nya. Bisa aja kita bilang bahwa ini bayinya ini IUGR, padahal ternyata nyatanya adalah salah dalam menghitung. Nah, gitu ya. Oke, manajemen preventionnya saya kira berikutnya adalah pemeriksaan USG kurang dari 13 minggu. Nah, kurang dari 14 minggu lah gampangnya gitu ya. Jadi harus ditekankan nih dengan pasien bahwa sedini mungkin malah lebih bagus ke USG gitu ya. Kemudian pencegahan berikutnya adalah mengatur interval hamil kembali ya. Kurang dari ya istilahnya hamil lagi em, yang ini ya interpregnancy interval less than kurang dari 6 bulan ini berhubungan dengan fetal growth restriction. Jadi artinya harus menjarangkan gitu loh. Artinya kalau misalnya hamil lagi dalam waktu 6 bulan setelah melahirkan itu bisa berhubungan dengan fetal growth restriction dengan odd ratio 1,3. Ya, artinya ya berisiko itu. Nah, pada studi retrospektif dengan 173.205 kelahiran ya, bayi ini infant conceived 18-23 months after a previous live birth ya, mempunyai risiko perinatal outcome including SGA at birth. Jadi memang jarak hamil ini menjadi suatu hal yang penting ya. Ini yang bisa dicegah yang bisa di ini ya. Jadi minimal sarannya apa? Ya di atas 2 tahun. Ini kan di atas 2 tahun ya artinya jarak minimalnya. Karena kalau nggak gitu ya tetap berhubungan dengan fetal growth restriction gitu ya. Nah, smoking cessation in pregnancy, penghentian merokok ya, saya kira bukan ibu hamilnya, saya kira juga lingkungannya juga ya. Dengan berhenti merokok ini akan mengurangi risiko terjadinya low birth weight ya. Ya, low birth weight dalam hal ini mengarah ke IUGR ya. Manajemen berikutnya adalah nutrisi, ya jelas ya. In high risk woman with nutritional deficiency, ya, increasing caloric intake with low protein ini mengurangi FGR. Jadi kalori intake-nya dengan rendah protein, suplementasi dengan rendah protein ini bisa mengurangi kejadian IUGR ya, sampai 32% ya. Dan pada kekurangan absence of nutritional deficiency ya, kekurangan nutrisi ya, tidak adanya kondisi kekurangan nutrisi ya, high protein supplementation may lead to higher rates of FGR and should be avoided. Jadi kelebihan tinggi protein yang cuma protein aja itu juga malah ternyata mempunyai risiko terjadinya FGR ya ternyata ya. Dan berikutnya adalah control of maternal medical disorder. Jadi misalnya katakanlah tadi ya,
punya risiko penyakit DM ya, ya udah dikontrol aja supaya memang baik, supaya gulanya terkontrol, supaya tidak menyebabkan bayinya IUCR. Tensi, hipertensinya tinggi itu ya. Nah, itu juga harus dikontrol dengan baik, periksa rutin, diberikan obat-obatan antihipertensi. Supaya apa? Supaya tensi normal, supaya janinnya, tubuhnya juga normal. Dia tidak terjadi growth restriction gitu. Ada lagi treatment nih sekarang. Cessation of substance associated with FGR. Tadi kan misalnya ada ya substance-substance yang dikonsumsi bisa menyebabkan growth restriction ya. Misalnya katakanlah ada alkohol, ada obat-obatan terlarang, atau misalnya obat-obatan khusus begitu ya. Itu bisa dihindari gitu ya. Artinya harus dihindari supaya apa? Supaya jadinya tubuhnya sehat, tidak growth restriction. Ya, ini harus dicek juga apa pengobatan hipertensi, pengobatan diabetes. Nah, saya kira ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian low dose aspirin has been shown to decrease the incidence of FGR when initiated prior to 16 weeks in women with a first trimester abnormal uterine artery Doppler PI. Jadi pemberian aspirin dosis rendah ini mengurangi insidensi FGR ya, yang jika diberikan kurang dari 16 minggu. Jadi ini saya kira mirip atau relate pada IUCR, dan juga ini dengan pencegahan preeklamsia juga bisa ya dengan low dose aspirin ini ya. Saya kira baik ya. Nah, sekarang manajemen untuk neonatusnya bagaimana begitu ya. FGR neonates frequently require assistance with ventilation and feeding, especially if born preterm. Ya, jadi anak-anak yang kecil yang memang terlahir karena growth restriction ini membutuhkan bantuan ya, ventilasi dan feeding ya. FGR neonates yang kurang dari 32 minggu atau kurang dari 1.500 ini membutuhkan perawatan yang khusus. Ya, misalnya memang sampai rujukan pada fasilitas kesehatan tingkat 3 ya. Nggak cukup tingkat 2 nih, sampai tingkat 3 gitu. Kemudian walk up ya. Walk up penyebab FGR ini harus ditemukan nih ya, dan harus diobatin dulu ya, dicegah gitu ya. Artinya diatasin, jangan sampai terjadi janinnya malah kecil ya gitu. Hipoglikemi, polisitomia, koagulopati ini umum ya. Dan mungkin ini may need treatment, bisa aja diobatin gitu ya. Artinya di cross check ya pada saat antenatal care. Dan involvement of neonatology team, ya, ini artinya melibatkan tim neonatus, neonatologi, konseling pasien sebelum melahirkan ya, dalam kaitannya keadaan kondisi janin ini menjadi suatu hal yang menjadi penting ya, urgent gitu ya. Oke, dan perlu juga kita lakukan konseling untuk kehamilan berikutnya ya, prekonsepsi untuk kehamilan berikutnya. Ya, apa saja? Ya, satu, recurrent risk terjadinya IUGR lagi pada kehamilan berikutnya ini tergantung dari penyebab ya. Nah, tapi kalau penyebabnya itu nggak pasti, nggak ngerti ya, tetap ada risiko rekurensi ya. Ini bisa sampai 23%. Ya. Nah, yang kedua adalah screening ya terhadap FGR. Ini juga harus diperketat gitu loh. Dilakukan USG, surveillance, fetal growth. Ini harus dilakukan dengan ketat mulai trimester 1 apalagi sampai trimester 3. Jadi biar lebih tahu ya, lebih ketat kira-kira untuk mengatasi hal-hal yang terdeteksi pada saat periksa ANC itu apa, dan sehingga ketika lahir jadi baik ya gitu. Harapannya kan gitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya terkait IUGR ya, intrauterine growth restriction. Semoga ini menjadi ilmu yang bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.